bersama Tuhan. Kita akan nikmati firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 2 ayat pertama sampai 12, satu pasal ini. Mazmur pasal 2 ayat pertama sampai ayat ke-12. Diminta HP di-off-kan ya. Ya, kita baca bergantian. Saya minta jemaat bangkit berdiri. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan menolong mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik raja di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan berdiri padamu menjadi milik sesakamu, dan ujung bumi menjadi punyamu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang beliau. Oleh sebab itu, hai raja-raja, berdirilah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya Ia jangan murka dan kamu merasa sejalan, sebab oleh sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia hanya mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang raja yang diurapi Tuhan. Apa pengaruhnya? Saudara, kata diurapi artinya dia dilantik. Zaman dulu yang diurapi itu kalau seorang dia akan menjadi raja dengan diurapi. Dia menjadi seorang nabi diurapi. Dia punya kuasa untuk melakukan tugas atau mandat yang diberikan. Bagi kita orang Kristen, pengertian diurapi bisa berarti juga dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi kuasa daripada Allah. Tapi kita bisa melihat di sini siapa yang diurapi. Yang pertama Daud dalam Perjanjian Lama. Tetapi Daud juga menggambarkan daripada Yesus Kristus. Daud penuh kecacatan sebagai raja diurapi. Tapi Yesus yang diurapi tanpa cacat celah. Jadi Daud adalah gambaran tipologi daripada Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Ya, bangsa-bangsa rusuh. Kerajaan-kerajaan, negara-negara banyak rusuh. Sampai sekarang rusuh. Dikatakan mengapa? Semua ini karena mereka perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang jauh daripada Tuhan. Memang raja atau presiden diangkat oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Allah mau raja-raja di dunia itu takut sama Tuhan dan mau menerima pengajaran daripada Tuhan. Ayat 2 dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita boleh melihat banyak kerajaan-kerajaan melawan Tuhan, yaitu Allah. Kemudian melawan yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Tapi apa yang akan terjadi nanti kalau orang melawan yang diurapinya? Ayat 3, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka ingin bebas, para raja itu sesukanya. Ayat 4, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Jadi kalau ada orang yang melawan Tuhan, baik pemimpin, Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan katakan sia-sia tertawanya yang melawan Tuhan itu. Marilah kita memutuskan, dia yang bersemayam di sorga tertawa.
melihat semua sikap kita yang melawan Tuhan, siapapun. Karena apa? Dia melihat nanti ujung daripada cerita kita meninggalkan Tuhan. Kita akan dihukum oleh Tuhan. Tuhan mengolok-olok mereka. Nanti mereka malu sendiri yang melawan Tuhan. Tepat pada waktunya, siapapun yang menolak kekristenan, yang menolak hamba-hamba Tuhan, yang menyaksikan firman Allah, ujung-ujungnya malu. Penghina-penghina orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, ujung-ujungnya malu. Ditertawakan Tuhan dan diolok-olok, sehingga ada istilah dikatakan termakan kutuk si A, termakan ini. Sebenarnya bukan itu, Tuhan yang melihat. Jadi kalau saudara melayani Tuhan dan saudara diejek orang, saudara, orang itu nanti yang mengejek itu tunggu tanggal mainnya, mendapat penghukuman daripada Tuhan. Jadi dia yang bersama di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 5, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, Allah pembalas. Yang kira Allah kita itu hanya kita katakan murah hati. Berkali-kali dikatakan sifat Tuhan itu seperti mata uang, yang satu sisi baik, satu sisi pemurka. Dalam bahasa Koreanya parimas. Sebaliknya lagi parolong roha, parasi roha. Ini dua ini selalu dimainkan. Lagi menghukum, dihukum. Lagi mengampuni dan belas kasihan, dia akan melakukannya. Ayat yang ke-6. Tadi ayat ke-5, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amalannya. Jadi setiap tingkah laku kita yang menolak Tuhan ada konsekuensinya. Gak selalu mulus perjalanan kita. Apa yang kita lakukan berdampak dan Tuhan memperhatikan. Tuhan pasti akan membalas. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Ini menggambarkan Daud di Sion, di kota Allah. Berdiri situ bait Allah. Di situ ada kerajaan Salomo yang turun daripada Daud. Gunungku yang kudus. Ayat 7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku. Tuhan berkata kepada penulis Mazmur ini, yaitu Daud. Daud menggambarkan Yesus Kristus. Tentang pembelaan Tuhan kepada Daud. Dan itu menggambarkan Yesus Kristus. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi poin yang pertama, mari kita saudara takut sama Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan macam-macam, tapi belum tentu takut sama Tuhan. Kemarin kami beberapa hamba Tuhan melantikan beberapa pelayan Tuhan di salah satu gereja di Apiari, GPDI, di sana Zaman Petra. Situ ya terlihat bagaimana Tuhan juga bekerja di sana, saudara. Anak si hamba Tuhan itu ya, masih SMP paling tua, yang lainnya masih kecil begitu. Satu kali si bapak gembala ini kesaksiannya. Nah, sapu dulu gereja, bersihkan ini. Si anaknya bilang, gaji dulu pak. Dia bilang, lagi berkhotbah si bapak gembala itu, ya karena nggak mampu untuk membayar pengkhotbah kamu, terpaksa tuan rumah yang berkhotbah, jadi dia dapat dari persembahan saja. Itu ceritanya. Di dalam khotbah dia sebagai tuan rumah yang melayani kami, dikatakan demikian tentang bagaimana memberikan pengajaran itu kepada anak. Langsung anaknya itu disuruh dulu, sini tuh. Kau tahu nak, waktu kau lahir, mama harus operasi, butuh uang sekian juta. Bapak menangis. Siapa yang akan game? Karena nggak ada uang. Mereka baru melayani, nggak ada uang operasi. Untuk ini, sekian juta. Si gembala berdoa, Tuhan tolong, ini bukan Tuhan. Ya, udah waktunya mau bersalin. Ya, dokter udah bilang siapkan uang operasi ini. Itulah mujizat Tuhan. Berdirilah telepon, ya, di handphonenya. Om,
Apa kabar? Ini. Lagi apa Om? Lagi berdoa. Wah, berdoa jam segini Om malam-malam? Iya. Apa pergumulan Om? Berdoa malam begini. Ya inilah mau melahirkan seperti itu. Tapi rupanya orang itu di malam itu digerakkan oleh Tuhan untuk melepas uang. Om, aku sebenarnya mau kasih uang, tak kenapa hatiku teringat ke pastor. Langsung dihitung jumlah juta yang diterima itu, diterima diantar untuk operasi, untuk ini, pas semua. Itu diceritakan karena kau tahu, kau hidup ini karena kuasa doa. Biaya untuk ini. Terus kau waktu sekolah masuk TK, berapa biayanya? Masuk SD, seragam apa semua buku. Sekarang hanya nyapu gereja, lap-lap bangku, minta uang. Seperti itu. Nah, seringkali kita ini hanya menuntut sama Tuhan. Menuntut. Ya, topik doa ataupun kesaksian semuanya adalah tuntutan. Dan kita bersuka cita ketika tuntutan kita dipenuhi. Tapi bagaimana dengan tuntutan Tuhan sama kita? Ya, bagi Tuhan tidak sulit memberkati loh. Itu gampang. Pekerjaan. Tapi itu bisa menjadi ujian loh. Apa kita mau mengembalikan milik Tuhan? Enggak semua loh punya kita yang datang itu. Bukan. Enggak semua. Itu juga satu ujian. Ini kan juga kita melayani Tuhan. Saudara kita melayani aktif. Tetapi kalau motivasi kita salah. Dalam khotbah si pendeta itu dia menceritakan tentang dalam kitab Wahyu jemaat Efesus. Dikatakan dalam ayat itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata Tuhan sama jemaat Efesus. Aku tahu segala jerih lelahmu, jerih payahmu. Aku tahu semua yang kau lakukan buat rumah Tuhan. Aku tahu. Jadi Tuhan tahu loh setiap rupiah yang kita kasih. Waktu jerih payah, gotong royong mungkin, jerih lelahmu buat aku tahu. Tetapi aku mencela engkau. Ujung-ujungnya dicela, udah capek. Sebab engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Baliklah, melayani dengan kasih. Tanpa motif embel-embel. Aku layani sendiri dengan harapan nanti aku diberi Tuhan feedbacknya kembali sekian. Invest sekian di rumah Tuhan, nanti kembali 200 kali lipat. Orang Kristen banyak loh seperti itu, invest. Aku kasih ini, nanti 100 kali lipat. Itu bukan kekristenan. Ini mirip judi kan? Jadi memang kita harus tahu, ini milikku, yang itu milik Tuhan. Saudara semuanya milik Tuhan. Waktu kita, kesempatan, rezeki, nyawa ini, jantung ini, milik Tuhan. Itu untuk membekali para hamba-hamba Tuhan yang dilantik untuk menjadi tugas-tugas tertentu. Diingatkan bahwa mereka harus bekerja sungguh-sungguh melayani. Tapi ingat, jangan mengharapkan upah. Itu urusan Tuhan. Harus melayani dengan kasih. Kalau dengan kasih, saudara apapun diterjang namanya kasih. Kalau saudara melihat orang yang sangat mengasihi, apapun diterjang, itu karena kasih. Tapi kalau nggak ada kasih, hujan dikit nggak datang, pilek sedikit nggak datang, pegel sedikit nggak datang. Tidak ada kasih memang. Ya. Mari kita sebagai anak Tuhan ingin diberkati, bagi Tuhan gampang memberkati. Tapi ingat, berkat bisa menjadi ujian. Apakah kita juga ingat kebaikan Tuhan? Ya. Berkat Tuhan itu gak sekedar uang, Bu. Banyak lagi. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, punya anak, berkat nanti anaknya bagaimana? Bagaimana kuliahnya? Bagaimana rumah tangganya kalau menikah? Bagaimana? Terlalu banyak. Jadi jangan hanya pikirkan uang. Enggak. Uang banyak kalau semua juga keturunannya enggak diberkati Tuhan, mengerikan. Uang itu habis untuk berobat, untuk macam-macam. Jadi saudara, jangan lupa ingat Tuhan. Bagi Tuhan gampang memberkati. Amin. Dia Maha Kuasa. Dia bisa kasih. Dia bisa bikin mujizat. Bisa kasih mujizat. Tapi jangan lupa kuasa Tuhan. Dia melihat,
Dia bisa melakukan penghukum. Dia bisa tertawa mengolok-olok. Dia bisa menjatuhkan sanksi bagi orang. Selanjutnya kita baca dalam ayat ini. Ayat 8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini menandakan kita bisa meminta kepada Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih. Teruslah. Minta, Tuhan pasti kasih, asal kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Bapak Gembala batuk sore. Hari Jumat kemarin, karena berhubung lama keluarga Bapak Tinus gak datang. Tapi kesaksian itu dari sudut jemaat. Akan kami nanti diterima. Hati Gembala udah pikir-pikir itu. Kirim WA gak dijawab. Telepon gak ada. Ada apa? Sakit kah? Seperti itu. Ngomong sama sekaligus sidang, Pak ini gak datang. Yang namanya kerja gak sempat. Wajar seperti itu. Bisa dimengerti. Jadi hari Jumat itu habis servis motor, pacak ke sana. Jauh perjalanan itu ya ke punggungnya, hujan di jalan. Nggak ada Pak berhenti, mundur nggak ada, maju. Ya maju lah tancap. Udah itu makin deras, ada rumah kosong di pojok gang itu. Dulu dari situ lama berjam. Kemana pengantin ini? Ya, muncul pengantin ini, karena kemana-mana mereka mesra berdua selalu. Akhirnya dalam kedinginan itu tiba-tiba muncul mereka pakai mantel. Oh lama begini-begini. Pendek cerita ya, berdoa untuk memberkati, dan mereka janji besok datang. Puji Tuhan mereka datang. Bukan karena Bapak Gembala, bukan. Tuhan memang menjaga mereka. Sebab apa? Bisa saja Bapak Gembala berkali-kali mengunjungi jemaat. Oh banyak, tapi gak mau datang, gak mau. Jadi yang membuat orang datang Tuhan yang menyentuh. Amin. Kita hanya suara. Kata Yohanes Pembaptis, aku adalah suara yang berseru-seru di padang belantara, padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah. Hanya bersuara. Yang menentukan kita mau ikut Tuhan atau tidak, kita menentukan. Pulang dari situ layak minta. Udah ke BPJS juga kasih obat, belum ampuh. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih setia melayani. Sehat kalau nggak melayani buat apa? Amin. Melayani itu yang penting, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Ayat ke-10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, tadi raja-raja yang bandel itu, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Jadi Tuhan mengingatkan para raja, para hakim dunia menerima pengajaran firman Tuhan. Supaya apa? Mereka bertindak bijaksana, mereka bertindak adil, mereka takut Tuhan. Sebab kalau raja, kalau hakim miring, mau disuap dengan uang, keadilan akan hilang. Sekarang lagi santer, kasusnya Sambo dikata. Geger. Bapak Gembala juga kalau gitu, gerak. Tapi saudara jangan lupa, sejahatnya orang, kalau hakim gak jujur, bisa bebas. Jadi hukuman mati, itu menjadi hukuman seumur hidup. Jadi seumur hidup tinggal sekian tahun. Jadi tinggal sekian tahun, bebas. Angelina Sonda kena hukum, dia juga punya bayi. Tapi yang si putri ini enggak. Orang yang berteriak, kenapa? Kenapa? Karena punya jabatan? Enggak tahu. Tapi ketahuilah Tuhan Maha Adil. Amin. Tunggu pengadilan Tuhan. Ya, pengadilan dunia ini bisa dibayar sama Epeng. Piti. Tapi ingat pengadilan Tuhan. Ya, boleh bebas dari jeratan hakim dunia, tapi jeratan Tuhan tidak ada orang yang bisa lepas. Ayat ke-11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut.
Ini poin yang sangat penting sebagai orang Kristen. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, jangan dengan main-main. Kalau ke gereja, kita perlukan Alkitab. Handphone yang ada fitur Alkitabnya itu bukan Alkitab, itu handphone. Cuman ada isi macam-macam. Ada media sosial dan sebagainya. Jadi, untuk saudara tidak terjebak, bawa Alkitab. Kecuali Alkitab elektronik saudara itu khusus Alkitab. Nggak ada yang lain, app yang lain nggak ada. Baru itu Alkitab elektronik. Tapi kalau ada yang lain itu menjadi jerat. Bawa Alkitab. Ya. Beberapa kali Bapak Gembala melihat yang mengajar di sekolah minggu, yang mengawasi. Apakah sungguh-sungguh mengawasi anak dan terus. Begitu semua. Coba saudara kerja di swalayan, ada main handphone, PHK langsung. Kalau guru juga main handphone, di PT saudara main handphone, habis. Hati-hati dengan media elektronik ini. Ibadah ya ibadah. Pokoknya aku mau ibadah, semua yang merintangi singkirkan. Beribadahlah dengan takut akan. Karena apa? Kenapa kita harus takut? Kita menghadap raja di atas segala raja. Dia tidak kelihatan, tapi dia ada. Dia memperhatikan kita. Apa sungguh-sungguh? Dan kalau menghadap dia harus sopan. Lain-lain yang naik, baju dimasukkan, pakai dasi. Rambut jangan gondrong-gondrong. Sebab kita ini bukan seniman-seniman yang sekolah seni. Yang panjang begini, yang warna-warni rambutnya. Panjang sedikit, yang lain pendek. Dihabiskan di sini, yang lain tinggal. Enggak seperti itu. Sedang melayani raja di atas segala raja. Ya, pakaian mesti sopan. Dan ingat ketika kita berkata-kata, jangan pernah tonjolkan diri. Jangan. Sebab kita menonjolkan Tuhan, kebesarannya, kemurahannya, kebaikannya, bukan diri kita. Biarlah kita sembunyi di balik salibnya, katanya. Sembunyikan aku di balik salibmu. Biarlah engkau semakin besar, kata Yohanes, aku semakin kecil. Saudara, pakai pakaian yang sederhana, yang sopan, tidak usah berlebih-lebihan. Yang sopan bersih. Kalau perjamuan kudus, idealnya pada putih-putih. Namanya saja perjamuan kudus, putih identik dengan kekudusan. Amin. Amin. November nanti jangan lupa putih. Kalau nggak sanggup beli yang baru, di second banyak. Ya. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada jiwa baru minta dibaptis. Oh, nggak ada baju baru, nggak ada mau beli. Pergi ke second, dua ke second. Ya, jadi bagus kok. Kenapa dia sih? Amin. Amin. Perjamuan kudus ada waktunya. Di sekolah aja begitu ada waktunya. Hari Senin seragamnya ini, hari Selasa begini. Jadi memang kita harus persiapkan. Saudara, kalau mau ibadah, kita harus mempersiapkan jauh sebelumnya. Oh, besok hari Minggu, aku harus bangun jam sekian, sarapan jam sekian. 15 menit sebelumnya aku harus sudah di gereja. Berdoa dulu aku sendiri. Sebelum datang teman-teman nanti ngomong begini, ngomong begitu. Berdoa sendiri, tenang. Jangan situ datang. Yang sini kau. Kita sedang datang ke gereja. Dan ke gereja untuk bertemu siapa? Tuhan, dan cari pacar. Berapa kali pelayanan di sini ya? Terus yang anak muda yang datang di sini, motif ya jiwa-jiwa cari pacar. Ketika yang mau ditembaknya itu nggak ada hati, hilang. Sebaliknya, anak muda di sini juga begitu. Pergi ke gereja lain. Ternyata lama nggak kelihatan, keliling tempat lain cari cowok. Hati-hati sekarang, bisa dilihat dengan foto-foto saudara di media sosial. Kan begitu, aku lagi di gereja ini melayani, dikiranya Bapak Gembala nggak lihat ya jemaat itu, di gereja lain. Sini nggak melayani. Dia ada di gereja lain. Hanya karena ingin mendapatkan PK. Hati-hati sebagai domba. Amin. Amin. Harus
tahu kandangnya. Cari Tuhan. Cowok itu kalau aku datang sendiri, bawakan doa. Entah dari mana-mana, bisa saja boleh datang. Nggak usah agresif banget. Apalagi sekarang banyak media-media kok untuk cari pacar. Tinggal bikin aja syaratnya. Dicari seorang cowok, umur antara sekian sampai sekian, Kristen Protestan. Yang itu udah dibaptis Islam, bikin aja. Kulit sawo matang, tinggi segini-gini, suku kalau boleh. Nias, Manado, Batak, Flores, terserah. Bisa. Boleh. Itu nanti muncul sendiri. Jangan dikira itu juga Tuhan pakai loh untuk mencari jodoh. Karena kriteria udah kita pasang. Pendidikan, sarjana, muncul. Udah tinggal chatting saja. Halo, salam. Karena udah jawab, kan orang Kristen udah ini. Ya apa-apa. Amin. Amin. Soal nanti jadi, itu urusan Tuhan. Jumpa, janjian. Ada loh jemaat yang seperti itu, buktinya sukses. Amin. Amin. Buktinya sukses. Saudara, cari Tuhan. Selama cari Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun kita. Pasti akan memberkati kita semua. Beribadah. Jadi jauh hari sebelum diingatkan, besok perjamuan kudus. Cepat aku bangun. Baju putih bersetrika bagus. Bagian cowok-cowok, walaupun nggak melayani pakai dasi, biasa seperti itu. Kami dulu waktu di sekolah kita diingatkan itu sama guru-guru itu, mau perjamuan kudus atau melayani. Kadang-kadang praktek ke desa-desa kami pelayanan waktu di malam. Apa dibilangnya? Baju lengan panjang, jangan baju pendek. Nanti kamu semangat-semangat begini, nampak bulu ketekmu. Katanya begitu. Keringatnya pakai double. Itu jelas bilang. Bukannya mereka dengar firman, mereka malu semua. Sampai seperti itu. Baju dimasukkan, rambut yang pendek, semua bersih. Katanya seperti itu. Jadi memang harus seperti itu. Amin. Kita menghadap Tuhan. Kalau sudah mau jumpa dengan pejabat atau apa, orang penting, saudara pun harus seperti itu, rapi, sopan. Jangan pas mau jumpa sama wali kota gubernur sampai main HP. Ya Pak, itu Pak ya, ini ada WA masuk. Ya Pak, gimana tadi Pak? Bukankah kita sering seperti itu? Main sini. Bukan ke Tuhan hati kita. Jadi kalau mau ke gereja, boleh di-off-kan, simpan HP itu. Yang paling herannya, yang bawa Alkitab justru tinggal Alkitab. Handphone dibawa, Alkitab tinggal. Sering lo coba gitu. Kalau kami lagi bersih-bersihkan, Alkitab siapa nih? Tapi kalau handphone sampai ke WC pun dibawa. Ya, firman Tuhan, Alkitab tinggal, nggak dibawa itu. Nggak jadi bacaan setiap hari. Dipersiapkan, tidak ada yang terlambat. Ya, baju siapkan, oh besok aku mau melayani Tuhan. Pakai yang sopan. Apa yang ideal yang sopan nampaknya ya? Wah, rokmu ini udah kependean. Cari yang lain. Seperti itu. Ya, matching nggak atas dengan bawah ini. Cari yang sopan. Karena apa? Kita menghadap Tuhan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Bukan takut kepada Bapak Gembala. Dia yang tidak kelihatan. Takut sama dia. Selanjutnya dikatakan, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dulu, kalau orang mau datang sama raja, minta perlindungan atau keadilan, hati-hati. Jangan langsung lihat mukanya. Harus sujud, cium kaki raja. Nanti kalau tongkatnya diberikan, angkat kepala, baru berbicara. Begitu dulu. Cium kakinya, artinya merendahkan diri. Menempatkan diri sehina-hinanya. Karena kaki gambaran diinjak-injak. Kita rela rendah di kakinya, bukan di kepalanya, di jidatnya. Cium kakinya. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 7,
Diceritakan seorang perempuan yang berdosa. Setelah dosanya diampuni, setelah dia dibebaskan dari belenggu dosa, dia rindu menyembah Tuhan. Syukur aku dibebaskan dari roh jahat ini. Aku harus datang kepada dia. Pas waktu datang, dia datang di kaki Tuhan. Dia menangis mengucapkan syukur. Membasahi kaki Tuhan Yesus. Dia seka dengan rambutnya. Sambil menangis mengucap syukur, Tuhan terima kasih aku dibebaskan. Aku mengucap syukur. Dan tabungannya yang dibelinya dengan wangi-wangian dipecahkan dari lehernya. Artinya nggak sedikit-sedikit lagi. Semua buat Tuhan. Nggak semprot dikit-dikit, enggak. Masih ada lagi sisa, enggak. Patahkan leher daripada botol itu. Tuang semua di kaki Tuhan. Melimpah, nggak ada bersisa. Semua diberikan bagi Tuhan, keharuman itu. Jadi saudara, kalau beribadah itu, saudara sedang menyembah, mencium kaki Tuhan. Amin. Sedang mencium. Bayangkan dia yang punya nyawa kita ini loh. Dia mengatur jantung kita ini. Dia yang menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Dia juga yang mengadili, menghakimi. Jadi kita harus takut sama dia. Dan kalau saudara sakit, saudara pasti datang sama dia. Karena dia yang bisa menyembuhkan. Tadi kesaksian Ibu Deborah. Bagus. Yang diikuti. Saudara, beberapa waktu yang lalu firman Tuhan sedikit mengatakan tentang kasih. 10 firman Tuhan itu hukum Tuhan, 1 yang 4 sampai 4 kasih kepada Tuhan, dan 5 sampai selanjutnya kasih kepada manusia. Dan yang percaya, yang pertama, urutan nomor 5, hormatilah ayah ibumu supaya ingin umur panjang. Nah, waktu dia bilang bawa dulu aku ke sana, itu satu ujian bagi kita untuk dapatkan berkah dari orang tua. Kita bawa dulu aku. Kalau katakan tadi mau ke Semarang atau kemana, bawa. Karena kita tidak tahu waktunya. Senangkan dia sebisa-bisanya. Ya, itu sedang menguji kita untuk memberkati kita. Kalau udah orang tua, apa yang diinginkannya? Handphone, gadget. Tadi katanya casingnya, makanan. Buktinya setelah dapat kejap-kejap, ternyata kan bukan itu. Jadi saudara, kita ingat Tuhan. Amin. Hidup kita ini di tangan Dia. Kapan kita diambil? Waktu makan bakso, nggak tahu. Pas makan bakso saking semangatnya, nyangkut. Dari masuk 5, nyangkut. Oh, bisa. Masuk nggak, keluar nggak, habis. Game. Peristiwa. Ada lagi serangan jantung mendadak, henti jantung, buk. Tiba-tiba plak menyumbat sekian persen, 100%. Salah satu pembuluh darah koroner, jep, henti jantung, mati mendadak. Ya, itu nggak bisa dibawa ke rumah sakit, nggak ada lagi. Tapi kalau masih serangan jantung, ya ada sumbatan 70%, masih bisa dibantu. Terus sampai stroke, terus sempat miring semuanya. Masih bisa dibantu, masih bisa ditanggapi untuk pemulihan. Jadi saudara, hidup kita ini hanya sejengkal menuju maut. Amin. Amin. Kita nggak tahu, sejengkal bisa menjadi maut. Tuh hari bawa mobil, belum pernah jalan di situ ya. Seperti biasa gigi 1 naik, rupanya lompat mobil itu. Jadi perlu dibetulin juga jalan mobil gereja. Ya, terlalu menggelembung, lompat. Orang-orang tua TK juga mengeluhkan itu. Cuman ini jalan di sini. Amin. Sepertinya sederhana kalau jatuh orang di situ, karena kita disalahkan. Sedangkan satu kali ada anak TK berkelahi, pukul-pukulan, benjol, kami yang heboh, anak orang yang kelahi berdarah, heboh kami bawa ke rumah sakit, kami biayai, padahal anak orang yang pukul. Dan sama dengan seperti itu, kita nggak tahu kapan datang maut. Amin. Dekat sama Tuhan.
Bagi jemaat yang jarang-jarang datang kebaktian, ingat, beribadahlah kepada Tuhan. Kita lanjutkan ayat ini. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar, takut sama Tuhan. Tak ada main-main, tak ada keluar masuk, kecuali sakit perut atau kebelet. Silakan, jangan dibuang di sini. Mengancam. Tapi kalau memang nggak tahan, ayo. Selama bisa ditahan, kita tahan. Sebab apa? Kita sedang menghadap hadirat Allah. Kenapa demikian? Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Supaya ia, Tuhan itu jangan murka. Kalau kita main-main, ternyata Tuhan hitung itu. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Rupanya Tuhan kita ini tensinya tinggi. Mudah sekali. Amin. Mudah sekali murkanya menyala. Asal dia menghina dia, mudah sekali murkanya. Cuma murkanya itu kita nggak tahu caranya. Waktu di mana, kapan, lewat siapa, peristiwa di mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita setelah dapat cilaka itu, dan mulai datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa tadi begitu? Tapi di batin kita pasti kita mengerti. Aku jauh dari Tuhan. Amin. Kalau tidak ada lagi rasa itu, keterlaluan. Mudah sekali Tuhan itu murka, menyala. Tapi kita diingatkan sama Tuhan di ayat yang terakhir, bagian terakhir. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Berbahagia. Berharap sama Tuhan. Jangan berlindung sama kekuatan-kekuatan lain. Jangan. Memang banyak alternatif yang lain tempat berlindung, tapi ingat, berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Seisi keluarga saudara yang mengatakan jemaat di sini, saudara yang punya anak, ingatkan, datang beribadah. Datang beribadah. Bapak Gembala melihat ada anak-anak jemaat itu berbulan. Nanti ganti tahun ini nggak kelihatan di gereja. Pemuda kadang-kadang minta arah sama Gembala. Oh bagaimana ya? Itu kan cuma ada jemaat. Pemuda walaupun dengan hadir, ya kalau jemaat gimana iurannya? Datangi. Ya kasih. Enak aja. Amin. Amin. Soal harga bisa dinego. Ya, ada kasih 1.000 dibilang kan. Ya aku belum ini sekolah, boleh 1.000 Kak. Puji Tuhan. Tapi punya hati dan datang. Itu. Mereka pun mau Natal, perlu dana, perlu ini itu. Keuangan itu perlu. Jadi mari kita berlindung sama Tuhan. Berbahagia orang yang berlindung sama Tuhan. Artinya kalau nggak berlindung sama Tuhan, tidak akan berbahagia. Tidak sia-sia. Semakin saudara baik, semakin saudara tulus, semakin saudara melayani, semakin saudara memberi hati bagi Tuhan, saksikan Tuhan lebih memberkati saudara. Amin. Ya, ini fakta. Saksikan doa saudara dijawab. Bukan hanya sekedar materi, anak saudara makin diberkati. Terus sabar. Anak saudara makin diberkati. Ingat, Tuhan itu baik sekali bagi orang yang mau berlindung padanya. Karena firman Tuhan kembali mengingatkan kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar, ciumlah kakinya. Lagi penyembahan, penyembah. Jangan dari mulai awal datang ke gereja sampai pulang nggak ada terbuka mulutnya menyanyi. Kalau kira-kira sulit menangkap ini, yang di pojok-pojok sana pindah di sini. Kalau sama malu di depan, gampang membaca. Ya. Nah jadi masalah mau duduk di depan sini juga jadi masalah. Berjanji bagi Tuhan. Bagi kita yang terbiasa tidak datang dari tiap keluarga, ingatkan Bapak Ibu bertanggung jawab bagi kerohanian anak-anak saudara, cucu saudara. Beribadahlah kepada Tuhan.
takut dan gemetarlah. Orang yang beribadah, berlindung padanya, dia akan berbahagia.